Sebab Alkitab berkata bahwa Allah tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi hidup kita, tetapi justru rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita berbenturan dengan hal-hal yang barangkali mungkin kita tidak suka, hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, hal-hal yang tidak pernah kita harapkan terjadi, maka jangan gampang putus asa, jangan kecewa, jangan berkata bahwa adakah Tuhan selalu beserta dengan kita. Barangkali bahwa itu adalah jalan-jalan yang sedang direncanakan Tuhan, sebab jalan Tuhan dan janji Tuhan tidak hanya kemudian melewati berbagai bentuk berkat, mujizat, tetapi jalan Tuhan adalah jalan-jalan di mana ingin memperlihatkan kepada kita berkat dan mujizat. Mujizat terjadi ketika kita berbenturan dengan persoalan hidup. Mujizat akan terjadi ketika kita mengerti dan menyadari kita berada dalam lembah kekelaman. Mujizat terjadi ketika kita berada di dalam keadaan yang sakit. Baru kita pernah mengalami mujizat. Tidak akan mungkin orang sehat alami mujizat kesembuhan. Tidak akan mungkin orang yang kemudian berkelebihan mengalami berkat dalam kecukupan. Tidak akanlah mungkin kemudian seseorang yang sedang kemudian tidak berada dalam masa-masa yang sulit, lalu dia kemudian mengharapkan mujizat untuk mendapatkan yang terbaik. Orang yang mengharapkan mujizat, orang yang mengalami mujizat, bahkan kemudian dalam perjalanan hidupnya disertai dengan perkara-perkara hebat yang dahsyat yang datang dari Allah, yang menjadi Tuhan satu-satunya yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Allah yang hidup itu adalah Dia yang menempuh perjalanan-perjalanan, etape kehidupan yang barangkali tersulit dalam hidupnya, dan dia berada dalam titik-titik terendah barangkali, tetapi saat itulah kemudian Alkitab berkata dalam kelemahan mula aku kuat. Haleluya. Dan hari ini saya ingin bicara dari satu topik yang saya beri tema dalam tuntunan Tuhan. Biar tema ini menjadi berkat bagi setiap kita. Kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan, saya percaya terberatnya hidup ini kita akan jalani. Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan. Perhatikan dengan baik, 40 tahun lamanya Alkitab berkata mereka berjalan dalam tuntunan tiang awan pada siang hari dan tiang awan pada malam hari. Ketika panas terik di padang gurun, ketika malam hari mereka tetap terjaga, terlindungi. Alkitab berkata bahwa tanpa menabur dan menuai, mereka setiap hari makan dengan cukup. Haleluya. Kasut yang mereka pakai kemudian hampir tidak pernah diganti. Bayangkan saudaraku, berapa banyak kasut yang sudah saudara beli. Sepatukah, sandalkah, yang rupa warnakah, yang rupa modelkah, dan mahal harganya kah atau murahan harganya kah, tetapi itu tidak pernah bertahan lama saudaraku. Ganti gaya, ganti model, rusak dan sebagainya. Dan kemudian banyak pengalaman-pengalaman hebat yang kemudian Israel alami dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, tempat di mana mereka dibudak sekian waktu lamanya, lalu dibawa Tuhan dalam tuntunan Tuhan secara langsung untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Orang yang dituntun Tuhan, saya percaya walaupun dia menghadapi tantangan dalam hidup ini, tetapi Allah selalu menghadirkan karya-karya hebat. Allah selalu memperlihatkan dan menyatakan mujizat demi mujizatnya bagi mereka. Itu sebabnya mari harapkan tuntunan Tuhan. Mari kita periksa Alkitab dari kitab Kejadian. Hari ini kita sampai pada Kejadian pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-13 dan 14. Ini yang saya akan bagikan bagi kita hari ini. Dan firman Allah berkata, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Kalau kita periksa Alkitab, maka
Allah selalu berfirman kepada Abraham. Allah yang sama berfirman kepada Ishak. Dan untuk kali ini giliran Allah berfirman kepada Yakub. Karena Yakub adalah anak perjanjian yang kemudian meneruskan apa yang menjadi karya ilahi bagi hidup dari apa yang Allah janjikan kepada Abraham sebelumnya. Jadi lihat ini baik, bahwa Yakub memang anak bungsu, tetapi karya Allah baginya untuk menyatakan sesuatu yang hebat dalam dunia ini. Dan kemudian ketika satu peristiwa di mana Yakub diberkati oleh Ishak, karena Alkitab mengisahkan ada tipu daya. Kemarin saya sudah ulaskan itu secara gamblang bagi kita, tetapi juga bahwa tentu ada maksud dan rencana Tuhan. Lalu Esau kakaknya merasa marah, saudaraku, merasa benci karena berkat yang harusnya ada padanya jatuh ke tangannya, kemudian dijatuhkan ke Yakub. Dia berikhtiar untuk membunuh Yakub kalau papanya mati. Lalu Ribka dengar perkataan itu, lalu kemudian dia sampaikan kepada Yakub, jangan kau lama-lama di sini, nanti bahaya. Jangan sampai nanti ketika papamu mati, ya kan saudaraku, engkau juga ikut mati karena dibunuh abangmu. Aku nggak siap, kata Ribka, mengalami kehilangan dua pria hebat, katanya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya menyimak kalimat itu dan betapa hebatnya seorang wanita yang benar-benar kokoh, yang benar-benar hebat. Di masa tuanya dia tetap mengasihi suaminya dan mengasihi anak-anaknya. Lihat ini baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya serukan kepada orang-orang tua, jangan kita hanya mengasihi anak-anak kita saat mereka kecil. Aduh lucu amat dia, saudaraku yang dikasihi, masih cibi-cibi, dicium-cium, disayang. Tapi ketika mereka sudah besar, bahkan mereka bertumbuh dewasa, beri kasih yang sama kepada mereka. Saya serukan kepada ibu-ibu supaya kita mengasihi suami kita terus sampai maut memisahkan. Tentu sebaliknya suami mengasihi istrinya sampai maut memisahkan, seperti apa yang ditunjukkan Ribka. Haleluya. Dan dalam apa yang kemudian Yakub lihat, saudaraku, dalam penglihatannya, lalu dalam mimpinya, di mana Tuhan berdiri di sampingnya. Jadi Yakub sedang bermimpi, saudaraku, dan dalam mimpi itu dia merasakan Tuhan berdiri di sampingnya. Lalu Tuhan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Lihat ini baik. Kalau Tuhan berjanji, maka segalanya akan menjadi mungkin terjadi. Keturunanmu, haleluya, ditegaskan kembali. Tapi coba periksa Alkitab. Ini sesuatu yang hebat, saudaraku. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Janji firman kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi sama seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi kali ini kemudian ada pesan yang sedikit berbeda kepada Yakub. Tetapi esensi dari pesan itu tidak berubah, yaitu keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dari bintang di langit dan pasir di laut berubah menjadi debu tanah banyaknya. Debu tanah, siapa mau hitung, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kalau pasir di laut, maka semua tepi-tepi pantai dihitung pasirnya. Tapi kalau debu tanah, maka semua yang berbau tanah, maka itu jadi keturunan. Gila banget nih, pesan yang begitu hebat. Esensinya tetap adalah keturunannya akan menjadi banyak, saudaraku. Dan engkau akan mengembang, ada tambahan, saudaraku, mengembang ke sebelah timur, ke sebelah barat, utara, selatan, dan olehmu sertamu keturunan
semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Lihat ini baik. Alkitab jelas berkata bahwa ujung barat, timur, utara, dan selatan. Haleluya. Alkitab tidak pernah salah. Haleluya. Itu akan menjadi keturunan-keturunan yang mengembang ke sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan, dia tidak hanya punya pengalaman-pengalaman hebat itu, tapi dia mengalami setiap pengalaman hebat. Nah, dia hidup dalam tuntunan Tuhan bicara apa? Ada penyertaan dan pemeliharaan. Haleluya. Orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan, orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, orang yang benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, maka yang saya ingin sampaikan pada hari ini, pasti ada tuntunan, ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Ada penyertaan dan ada pemeliharaan Tuhan. Periksa ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-15. Ini menjadi janji Tuhan. Pada ayatnya yang ke-12 dari pasal 8 dan 15, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampak malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Ngapain malaikat kurang kerjaan kah turun naik tangga, ya kan? Yang saya ingin sampaikan begini, bahwa malaikat diperintahkan Tuhan untuk menyertai dan memelihara Yakub dalam setiap perjalanan. Haleluya. Dia mimpi malaikat turun naik tangga, ya, dari sorga ke bumi. Jadi turun naik, saudaraku, artinya setiap saat datang. Ada yang turun memeriksa keadaan Yakub. Ada yang naik kasih laporan bahwa apa yang diperintahkan Tuhan sudah kita bereskan. Haleluya. Setelah kasih laporan, ada yang turun lagi untuk melakukan penyertaannya, perlindungannya. Mau cari tahu apa yang terjadi dengan Yakub dan keadaan Yakub seperti apa. Haleluya. Dengar ini baik, saya ingin katakan kepada kita, di tengah mata jasmani kita yang tidak terlihat ini, Allah menyertai. Allah memelihara kita. So kita boleh mau bilang apa, tapi ada penyertaan, ada pemeliharaan. Yakub bermimpi, malaikat turun naik. Haleluya. Ada yang datang periksa keadaan, ada yang laporkan keadaan Yakub. Haleluya. Begitu terus, turun naik, turun naik, turun naik. Kayak kata lagu aja, saudaraku, kau tinggal turun naik, turun naik, turun naik. Haleluya. Saya percaya ini bukan tentang lagu turun naik, tapi ini tentang bagaimana Allah begitu menyatakan pemeliharaannya. Ayat yang ke-15, sesungguhnya ini janji Tuhan. Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi ceritanya kan Yakub pergi ke rumah keluarga besar daripada Ribka, mamanya tentu, untuk mengambil istri di sana karena Ishak nggak senang dengan istri daripada Esau, dan Ribka pun nggak senang dengan istrinya Esau orang Het yang bikin susah. Kita bilang bahwa bikin Ribka jemu hidup, bikin Ribka merasa nggak ada guna lagi untuk hidup. Jadi kemarin saya sudah kasih tahu, saya sudah sampaikan bahwa jangan kita salah pilih istri untuk kita sendiri, dan jangan juga kita salah pilih tentu suami, kan bikin repot. Dan jangan juga kita salah pilih istri atau suami untuk anak-anak kita. Harus diperhatikan baik-baik. Memang anak-anak kalau sudah punya pacar, ya data kasih tunjuk, ya selidiki dulu baik-baik. Jangan kita tidak mengerti asal usulnya, nanti pas kawin bikin kacau, bikin rusak, bikin berantakan, ya kan saudaraku. Carilah yang sepadan, carilah yang memang takut Tuhan, carilah yang memang kita kenal baik, supaya urusan rumah tangga mereka jangan bikin kacau. Kita punya otak. Haleluya. Dan saya percaya orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan, yang pertama dia ada dalam penyertaan dan dia ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang kedua ada ketenangan. Haleluya. Orang yang berjalan, orang yang dituntun oleh Tuhan, ada ketenangan. Haleluya. Berapa banyak orang dalam dunia ini mencari ketenangan, tetapi mereka tidak menemukan ketenangan. Klub-klub malam, dunia malam menjadi tempat mereka mencari ketenangan. Itu hanya sementara. Alkohol, narkoba,
minum-minum mabok menjadi sarana untuk mereka mendapatkan ketenangan. Sadar nggak tenang, Pak. Haleluya. Tambah sakit kepala, ya kan? Pulang nggak tenang lagi. Alkitab berkata, di manakah engkau mencari damai? Tidak ada. Damai, ketenangan hanya didapat di dalam Yesus. Kalau engkau cari damai, temukan itu di dalam Yesus. Dan tidak ada tempat yang memberi rasa aman dalam dunia ini. Ketenangan hanya datang daripada Tuhan semesta alam. Ada ketenangan. Apa buktinya yang saya sampaikan ini? Maka Yakub pada pasal 28 ayat 10-11. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ini sebuah perjalanan yang cukup jauh, saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Jalan kaki, ya kan? Iya, bersama dengan barangkali 1-2 orang yang menyertainya yang tidak diceritakan Alkitab, ya kan, saudaraku, karena Yakub pasti bujang, jadi kemudian tidak bawa rombongan besar barangkali, ya. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Tempat ini dulunya nama Uz, tapi akhirnya kemudian Yakub katakan ganti namanya menjadi Betel, ya saudaraku. Dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Lihat ini baik. Banyak orang hari-hari ini susah tidur, ya. Biar kasur empuk, biar bantal empuk, ya. Mau kasur yang didesain dengan rupa apapun, banyak orang naik tanpa tidur, susah tidur, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Dia harus minum obat tidur baru dia bisa tidur. Tapi Yakub tidak. Orang yang dalam tuntunan Tuhan ada ketenangan. Batu yang dipakai sebagai alas kepala untuk tidur pun dia tidur dengan tenang. Apa buktinya? Bisa mimpi, saudaraku. Orang kalau nggak tidur tenang mana bisa mimpi? Bola balik bola, ya saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Saya serukan kepada kita yang barangkali hari-hari ini sedang tidak tenang, barangkali hari-hari ini yang sedang susah tidur, nggak bisa tidur. Berhenti minum obat tidurkah? Hidupi tuntunan Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Hidupi kehendaknya. Berjalan dalam tuntunan Tuhan, ada ketenangan di sana. Alkitab berkata, segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu jadilah tenang. Engkau bisa berdoa. Haleluya. Jadi kita dapat resepnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mau tidur tenang, ikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam tuntunan Tuhan. Tidak perlu konsumsi obat penenang, tidak perlu konsumsi obat tidur. Engkau pasti tenang, engkau pasti bisa tidur. Pakai batu aja bisa tidur. Jarang kita tidur pakai kepala bantal kepala itu batu, saudaraku. Udah empuk aja masih nggak tenang, nggak bisa tidur, ya apalagi batu. Engkau tambah pusing, sakit kepala, ya saudaraku. Jadi ada ketenangan. Hidup dalam tuntunan Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Bukan hanya ada penyertaan, pemeliharaan, tapi ada ketenangan. Dan yang ketiga, yang terakhir, harusnya orang yang ada dalam tuntunan Tuhan ada kepekaan, ada respon, dan ada tindakan untuk memuliakan Allah. Haleluya. Kalau engkau ada dalam tuntunan Tuhan, meresponlah, pekallah, dan lakukan sesuatu untuk memuliakan Allah. Pada Kejadian pasal 28 ayat 16-22 Alkitab berkata begini. Ini ayat-ayat terakhir yang saya bacakan bagi kita. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Aku tidak mengetahuinya. Dia kaget, saudaraku. Dia nggak sadar, ya saudaraku. Karena dia mimpi. Dan dia begitu tidur nyenyak, tenang. Dan dia hampir tidak mengetahui keadaan itu di mana Tuhan berfirman kepadanya. Tapi lihat responnya, lihat kepekaannya, lihat tindakannya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Lihat ini kalimat-kalimat orang yang ada dalam tuntunan Tuhan. Selalu memuliakan Allah. Jangan gerutu, ya, jangan sungut-sungut yang keluar. Tidur bilang, dalam tuntunan Tuhan kok pakai tidur di atas batu, kepalanya ditaruh di batu, sungut-sungut terus, sungut-sungut. Jangan sungut-sungut, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Keesokan harinya pagi-pagi, apa yang terjadi? Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan
mendirikan itu sebagai tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu namanya Luz. Lalu bernasarlah Yakub. Lihat ini baik. Setelah dia memuliakan Tuhan, dia jadikan batu yang alas kepalanya menjadi tugu untuk sebuah mesbah persembahan, saudaraku yang dikasihi. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini kepekaan, ini respon dan tindakannya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Lihat ini baik, ini komitmennya, ini janjinya akan menjadi rumah Allah, tempat di mana dia ada itu. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Barangkali mungkin ini pesan bagi kita semua. Yakub kemudian berjanji kepada Tuhan, selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, termasuk semua kepercayaan, semua berkat yang Tuhan kasih, dia kasih 1/10 untuk Tuhan. Berarti persembahan persepuluhan telah ada di zaman Yakub. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakub berjanji dan mengembalikan itu. Hari-hari ini banyak kemudian kita dengar tentang teori, tentang orang bicara tentang perpuluhan. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang itu kan di PL, ada yang bilang di PB tidak ada yang bilang kemudian itu sudah tidak relevan. Pokoknya orang mau ngomong apa terserahlah. Saya bicara ini bukan karena saya gembala sidang lalu kemudian saya mengharapkan perpuluhan dari jemaat, atau bukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya pun kemudian dalam pelayanan selama 15 tahun menjadi gembala, saya tidak ambil dan tidak hidup dari perpuluhan jemaat. Semuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu untuk operasional pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita layani ini. Dan saya percaya bahwa ini bukan tentang bagaimana jemaat menghidupi gereja atau jemaat menghidupi gembala jemaat, tetapi ini tentang bagaimana kita melakukan firman. Jadi jangan kemudian jemaat berpikir bahwa karena kasih perpuluhan jadi bikin kaya pendeta gonta-ganti mobil, pendeta gonta-ganti emas, ibu gembala hari ini pakai berlian ini, besok pakai berlian itu. Enggak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa setiap gembala-gembala jemaat, gembala-gembala sidang juga tahu diri, cukup mengerti dan paham bahwa setiap nilai investasi berkat, entah itu perpuluhan ke apapun yang diberikan, itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi tidak juga dilakukan sembarang-sembarang dengan poya-poya. Bagian kita bukan mau dibawa kemana, mau dibikin apa itu barang, ya kan saudaraku. Bagian kita hanya melakukan firman. Dan saya percaya kalau kita lakukan, tingkap langit terbuka dan dia akan berkati kita. Dan setiap berkat yang kita punya tidak ditabung pada pundi-pundi yang berlobang. Setiap berkat yang kita punya tidak dimakan belalang pelahap. Saya melihat pengalaman 15 tahun melayani sebagai gembala dan sekian puluh tahun sebelumnya melayani saya praktek di sebuah gereja besar yang ada di kota Magelang, yaitu Gereja Pantekosta di Indonesia, yang waktu itu masih digembalakan oleh orang tua rohani saya, Pendeta Victor Malino. Om Victor mengajar kami dengan hebat. 5 tahun saya ada di situ. Saya perhatikan bagaimana jemaat mengasihi Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan tentang bayar perpuluhan. Ada jemaat mbah-mbah, saudaraku, bayar perpuluhan dari 5.000 naik 10.000, naik 20.000, bahkan naik jadi 500.000 rupiah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan saya nggak tahu apakah lebih. Itu kemudian dia kesaksian, saudaraku, di persekutuan-persekutuan yang kami layani. Dan saya betul-betul memahami bagaimana cara Tuhan memelihara di luar akal pikiran manusia. Orang yang tunduk dan taat dalam tuntunan Tuhan, pasti dia lakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan berkat Allah selalu ada padanya. Tuhan Yesus memberkati. Tunduk kepala dan kita akan berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur karena kami sudah belajar firman tentang
tuntunan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Dan kami bersyukur ketika kami ada dalam tuntunan Tuhan, maka yang pertama kami akan mengalami berkat penyertaan, pemeliharaan, dan ada ketenangan yang kedua, dan kemudian ada respon, ada kepekaan, dan ada tindakan untuk memuliakan Allah. Dan biar kiranya ini menjadi berkat. Indonesia diberkati, setiap kami diberkati, setiap yang menyaksikan program ini diberkati, dari seluruh pelosok negeri ini diberkati. Berkat-Mu melimpah dan sepanjang hari